Ada pendeta yang paling terkenal, dia coba memberikan penelitian. Dosa apa yang paling banyak dilanggar oleh orang percaya, oleh orang Kristen? Ternyata bukan dosa persinahan, bukan dosa kebencian, bukan dosa anak-anak memberontak kepada orang tua, bukan dosa menyakiti sesama, dosa fitnah, bukan. Ternyata dosa yang terbesar paling banyak dilanggar adalah dosa mengtuhankan pekerjaan. Dosa ini tanpa kita sadari, iblis dia dengan liciknya dia membuat banyak orang Kristen ketika tidak beribadah tidak rasa bersalah. Ketika datang di ibadah terlambat, iblis buat supaya hati kita, pikiran kita tidak ada rasa bersalah. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Kadang-kala di dalam kita bekerja, kalau kita terlambat takut sekali, nanti dapat potong gaji, nanti dapat SP1. Tetapi di saat kita datang terlambat, biasa-biasa saja. Di saat kita tidak beribadah 1 bulan, akan bulan depan masih ada. Bahkan ada orang yang sudah 1 tahun, dia tidak rasa bersalah kalau tidak beribadah. Dia tidak rasa berdosa. Hati-hati, dosa mengtuhankan pekerjaan ini, dosa yang paling banyak dilanggar oleh orang percaya. Dosa yang paling banyak dilanggar oleh orang Kristen. Mari kita berusaha. Kalau kita tidak ibadah di minggu ini, kita rasa bersalah. 1 kali saja kita tidak beribadah, usahakan kita ada rasa bersalah. Atau kita sudah jarang berdoa, usahakan kita ada rasa bersalah. Jangan kita mengtuhankan pekerjaan. Karena pekerjaan itu sebenarnya pemberian Tuhan. Tuhan yang mengatur. Bahkan firman Tuhan berkata, dia memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Intinya apa? Bekerja memang perintah Tuhan juga. Tetapi jangan sampai pekerjaan menghalangi hubunganmu, relationshipmu dengan Tuhan. Hubunganmu. Amin. Jadi usahakan ketika kita dapat pekerjaan yang bagus, gaji kita besar, jangan sampai kita melupakan siapa yang memberikan kita pekerjaan. Amin. Jadi penelitian dari pendeta yang besar ini, pendeta yang terkenal ini, ternyata benar. Ada banyak orang, kalau bekerja happy-happy, senyum-senyum. Apalagi kalau pekerjaannya tanpa strategis, tempat strategis, tempat basah, banyak uangnya. Saudara, tanpa kita sadari, kita sementara mentuhankan pekerjaan. Kita kagumi pekerjaan daripada kagum akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kita harus kagum kepada Tuhan. Saudara,
Salah satu yang terjadi perang 12 hari ini, kalau Israel tidak kalah, Israel tidak sampai 10 juta penduduknya melawan Liga Arab yang 21 kurang lebih negara Liga Arab. Bahkan dari 1948 belum 1 hari sudah ada sekitar 5-6 negara, 7 negara yang menyerang mereka. Tetapi sampai hari ini mereka tidak dapat dimusnahkan. Itu berarti kita harus kagum dengan Allah kita. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tuhan meluaskan perang 12 hari ini terjadi. Bagaimana? Bukan karena Iron Dome-nya, tetapi di Israel ada Yesus Kristus yang membela mereka. Karena firman Tuhan, penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap, penjaga di siang dan malam. Jadi sekali lagi kita harus sadar, kita harus peka, jangan sampai kita tidak ibadah 3 kali dalam 1 minggu atau 5 kali dalam sebulan. Kita anggap itu hal yang biasa. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa ada rasa bersalah. Tuhan sudah berikan kita nafas dengan gratis. Saudara lihat orang yang diinfus di rumah sakit mahal. Saudara lihat orang yang berobat ke luar negeri mahal. Apalagi kalau sudah cuci darah, mahal sekali. Jadi jangan sampai, silakan bersyukur, banyak-banyak bersyukur kalau pekerjaanmu mantap, kalau pekerjaanmu super sibuk. Tetapi di tengah-tengah super sibuk dalam engkau bekerja, jangan pernah engkau tuhankan pekerjaanmu. Jangan pernah engkau mengagumi tanpa kita sadari, kita sudah kagumi pekerjaan kita. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk selalu ada waktu dengan Tuhan. Selalu tersedia waktu yang khusus. Dan kalau boleh, jangan sudah ngantuk-ngantuk atau sudah jam 11 malam, Ma, ayo kita berdoa. Atau, Pa, ayo kita berdoa. Usahakan kami terbiasa. Kalau kami mau beston, usahakan kami tidak mau cari waktu yang selelah sekali, secapek sekali, baru kami berdoa. Kami berusaha atur waktu. Kalau ibadah hari Minggu, hari Jumat kami sudah mulai bersih-bersih gereja. Sabtunya jangan terlalu. Jadi kami kadang-kadang Jumat, Sabtu kami bersihkan gereja. Supaya apa? Di saat ibadah hari Minggu, jadwal kami jam 10 pagi, tidak terlambat. Mari, jangan kita pernah mentuhankan pekerjaan. Tanpa kita sadari, penelitian dari pendeta besar, memang benar, dosa ini paling banyak kali dilanggar. Kalau kita minimalkan, kita kalau boleh pekerjaan itu bukan menjadi yang utama. Pekerjaan itu menjadi nomor 2 kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai bapak-bapak tentunya mencari nafkah itu penting. Jangan sampai kita salah artikan. Oh, pendeta dia bilang, oh, orang nomor 2 kan pekerjaan. Betul, tapi itu kita punya pribadi dengan Tuhan. Artinya apa? Bekerja tetap biasa. Bekerja tetap kita banting tulang. Kita bekerja kalau 8 jam, jangan kita kurangi. Justru kita tidak akan jadi teladan. Kalau di kantor jadwalnya 8 jam, kita cuma kerja 7,5 jam, kita tidak akan menjadi berkat, kita jadi batu sandungan. Tetapi usahakan kita minta hikmat, mengatur waktu, supaya kita tidak mentuhankan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati channel yang setia menonton di channel kami, yang setia menonton di TikTok kami. Dan saya yakin dan saya percaya ketika kita share, bagikan, Tuhan akan menambah berkat-berkat-mu. Karena engkau sementara ikut di dalam ladang penginjilan Tuhan. Jadi menjadi seorang pewarta firman
bukan tugas hanya seorang pendeta, tetapi tugas kita bersama. Mari kita katakan sekali lagi, mewartakan firman, tugas kita bersama. Kalau engkau sementara nonton dengan suami, istri, dan anak-anakmu, kita katakan tugas kita bersama.